Baik Pak, hanya menambahkan pada kesempatan ini mengenai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan teman-temannya. Pertama mungkin yang dipertanyakan aspek kelembagaan ya dalam memberikan gaji para karyawan secara adil gitu ya. Jadi pertama dipahami bahwa adil bukan berarti semuanya harus sama rata ya. Ada yang mengatakan adil itu sama rata sama rasa, tuh. Ada yang mengatakan adil itu sesuai proporsinya. Ya, jadi tergantung konteksnya. Ya. Kalau memang sesama karyawan kinerjanya sama, maka disitulah keadilannya. Keadilannya adalah sama rata. Tapi ketika karyawan itu memiliki perbedaan dari segi kinerja, maka kita tidak boleh menggaji secara sama, gitu. Karena dalam penggajian koperasi misalnya itu dihitung ada dana tunjangan, ya, ada tunjangan kinerjanya, ada lemburnya, gitu kan. Masa sama gajinya yang lembur yang enggak, gitu kan. Nah itu berarti di situ berbeda. Jadi ada sistem penggajiannya. Dengan menggunakan sistem penggajian online itu lebih mudah karena akan dideteksi kehadirannya setiap hari, berapa kali dalam sebulan tidak hadir itu nanti sudah muncul sendiri, ya. Auditnya muncul sendiri, sekian orang ini sekian gajinya, itu sudah secara sistem ya. Oke. Itu kalau dalam menggunakan teknologi ya, teknologi informasi. Oke. Kemudian cara penggajiannya itu melalui dengan rapat anggota ya. Maka dalam koperasi itu rapat anggota itu sangat istimewa ya. Bisa dia katakan bahwa itu adalah hasil tertinggi dari kesepakatan dalam rapat anggota koperasi. Karena dalam rapat anggota koperasi itulah dirumuskan semua persoalan gaji ya. Mungkin dibahas juga gajinya ketua koperasi berapa gitu kan, kemudian yang bawahannya bendaharanya, yang kemudian divisi-divisinya dan anggotanya, itu akan dibahas semua secara tuntas di situ. Artinya apa yang gaji yang kita dapatkan itu sudah kita ikhlaskan ya kepada diri kita, kepada teman-teman kita, karena sudah rapat secara bersama gitu. Ya, sampai mendapatkan keputusan yang disepakati gitu ya. Itu semuanya sudah masuk dalam rapat anggota. Nah, rapat anggota itu nanti dituangkan dalam anggaran dasar koperasi. Jadi dalam menyusun anggaran dasar koperasi setiap rapat besar misalnya, untuk menentukan acuannya itu anggaran dasarnya itu nanti hasilnya dari rapat anggota, termasuk persoalan gaji karyawan ya dibahas di situ. Nah, yang mengatur nanti itu di manajemen keuangan ya, dari sistem penggajiannya. Mungkin tadi itu maksudnya juga lembaga yang mengurus itu ya, lembaga keuangan. Karena ada lembaga operasional ya, ada lembaga keuangan, ada lembaga pemasaran gitu. Minimal 3 itu dalam koperasi. Nah, penggunaan teknologi yang tepat ya, mengikuti dengan perkembangan hari ini ya. Kalau ada aplikasi-aplikasi yang lebih cepat lagi prosesnya, lebih matang, itu bisa digunakan ya. Kemudian banyak pelatihan sesuai dengan perkembangan masa kini supaya kita tidak dianggap sebagai koperasi yang tertinggal ya, karena stigma banyak masyarakat hari ini bahwa koperasi itu sistemnya sistem kuno gitu kalau dibandingkan dengan konvensional gitu ya. Padahal itu sudah berusaha ya, sudah dimaksimalkan secara ya. Selamat pagi masnya. Oke, masuk. Oke, sistem informasi ya, itu sesuai dengan perkembangan hari ini. Karena koperasi ini masih banyak yang belum begitu dekat dengan kata koperasi ya. Masih banyak orang yang berusaha meminjam di rentenir, padahal itu risikonya sangat besar itu. Baik itu rentenir secara online ya, secara offline. Secara online itu bahaya. Teror psikologis itu banyak sekali terjadi. Ya, tidak kuat membayar secara tepat. Mungkin Anda membayar juga tapi tidak begitu banyak sesuai yang diminta, Anda akan diperas. Banyak sekali kasus seperti itu. Kalau Anda tidak membayar, ya, Anda bisa dieditkan foto-fotonya itu, disebarkan di dunia maya. Itu kan bahaya ya. Nah, itu yang sekarang teror secara psikologisnya ya. Apalagi teror secara fisik itu ada. Rentenir terlambat sedikit itu bisa disita ya, bisa disita aset Anda, bisa disita usaha Anda. Itu kalau menggunakan koperasi itu jauh lebih aman gitu ya, jauh lebih aman.
Tapi dalam kenyataannya bisa dikatakan lebih banyak orang yang minjam ke yang konvensional daripada yang ke koperasi. Kenapa? Mungkin karena belum begitu terdengar ya secara masif mengenai koperasi itu. Ya. Mungkin yang kedua adalah kemudahan mengaksesnya bagaimana gitu ya. Jangan berbelit-belit itu. Misalkan menggunakan pendekatan teknologi mutakhir itu supaya semuanya bisa mengakses lebih mudah sebagaimana konvensional. Gitu. Dan gaji di dalam koperasi itu juga meliputi misalnya gaji pokok ya, ada gaji tunjangan kehadiran, lembur, BPJS itu. Jadi nanti kalau menggunakan aplikasi-aplikasi dalam koperasi, misalnya sekarang ini ada aplikasi gajian ya, itu bisa menghitung secara total itu keseluruhan gaji setiap karyawan tuh. Ada fitur bayar gaji dan kehadiran gaji online. Oke. Kehadiran online hadir ya itu bisa mendeteksi berapa kali hadir dalam sebulan itu bisa mendeteksi secara total. Berapa menit keterlambatannya. Nah, itu canggihnya sekarang ya. Misalnya jam berapa disepakati sampai jam berapa, itu bisa diketahui oleh mesin bahwa oh ternyata dalam sehari ini memang dia hadir tapi tidak sampai waktunya ya, sesuai jamnya itu. Itu bisa menggunakan teknologi mutakhir. Nah, kemudian yang pertanyaan yang ketiga, perbedaan koperasi tradisional dengan modern ya. Itu tadi sudah dijawab oleh teman-temannya. Juga menambahkan saja bahwa kalau koperasi klasik itu biasanya tidak homogen usahanya, makanya tidak jenisnya banyak gitu. Koperasi modern itu lebih banyak ke spesifikasi. Misalnya dia masuk ke dalam kategori koperasi apa, simpan pinjam kah ya, apa koperasi jasa itu kan, itu bisa seperti itu. Kemudian cara mengelolanya secara efektif dengan menggunakan teknologi mutakhir, itu yang modern itu ya. Mengelola sumber daya manusia, jadi memfokuskan kepada sumber daya manusianya, banyak diberikan edukasi pada karyawan, pelatihan ya supaya lebih maksimal kinerjanya. Kemudian kewenangan kepemilikan secara jelasnya, adanya manajemen usaha yang diterapkan tuh. Kalau yang masih tradisional, ketua atau kepala itu lebih mendominasi. Kalau dalam modern itu baik itu ketua maupun karyawan biasa itu memiliki kedudukan yang suara yang sama itu ya, saling menghargai itu, merasa dirinya sama saja gitu. Nanti yang membedakan di gajinya dan kinerjanya gitu ya. Jadi tidak terlalu ada jarak ya kalau yang sekarang yang modern itu. Oke, kalau yang klasik, proses pengelolaan koperasi seadanya saja, tidak mengikuti manajemen. Pokoknya ya jalan saja. Tidak ada yang tertata, tidak ada yang direncanakan, tidak begitu matang ya. Itu yang perbedaannya ya dengan koperasi yang klasik tuh. Jadi kalau ada seperti itu koperasi sekarang, meskipun hidup di era modern, dia tetap klasik namanya. Ketika tidak menggunakan prinsip-prinsip manajemen ya, dalam mengelola koperasi. Kemudian usaha koperasi tradisional relatif kecil ya, tidak berani mengambil risiko, tidak berani menanamkan suatu investasi yang besar atau mengelola produksi yang besar. Dia mencari aman saja ya, seadanya itu jalan. Tapi kalau yang modern dia berani itu ya, melakukan pertarungan gitu, dalam dunia bisnis kah, dalam dunia produksi dan lain-lainnya. Oke, kemudian aspek pemasaran ya. Mengenai produk, aspek pemasaran ditanyakan, mengembangkan produk dan investasi gitu ya. Yang bertugas mengembangkan produk bukan aspek pemasaran ya, dia masuk pada aspek operasional gitu. Nanti di investasi ya, nanti masuk pemasaran di investasi, tapi nanti yang mengembangkan produk itu masuk dalam pemasaran operasionalnya. Jadi manajemen operasional itu berfokus pada pengelolaan berbagai sumber daya yang dimiliki koperasi secara efektif dan efisien untuk mewujudkan tujuan bersama yang telah ditetapkan. Jadi ketika sudah ada tujuan yang ditetapkan secara bersama, maka manajemen operasional inilah yang akan menjalankan apa saja modal sekarang yang dimiliki koperasi itu yang dikelola ya. Baik itu karyawannya ya, baik itu misalnya bahan-bahan bangunannya, alat-alatnya, alat produksinya dan macam-macam. Jadi koperasi yang lebih fungsional itu bisa menggunakan sistem ini, teknologi ya. Maksudnya teknologinya berkembang, bisa memproduksi sendiri. Misalnya
koperasi itu biasanya menjual keripik singkong gitu ya. Dia hanya menerima keripik jadi dari masyarakat biasa gitu, dari penjual-penjual. Tapi bisa dia memproduksi. Jadi dia membeli sebanyak-banyaknya singkong para petani dengan harga yang tidak begitu murah ya, tidak terlalu murah. Kemudian dia olah sendiri. Dia ada pabriknya ya. Dia mengolah keripik, mungkin bahkan singkong bisa diolah menjadi roti gitu ya. Itu bisa ya. Jadi produksinya luar biasa. Itu masuk di wilayah manajemen operasional. Atau misalnya di Salatiga ini yang sangat terkenal mengenai khasnya itu ya, yang ubi itu luar biasa ya. Anda pernah membeli itu nggak, frozen itu ya? Ya frozen ubi itu. Itu saya sering ke sana, atau kalau saya ke Jogja, teman-teman dosen sana nitip ya. Kalau ke Jogja tolong dibelikan dulu ini ya, ubi yang sangat terkenal di Salatiga gitu ya. Yang frozen itu ya, ada di nomor berapa ya di sana, 46 ya, atau berapa. Yang jelas artinya penduduk lokal di sini, dari petani-petani, pekebun singkong itu terus meningkat produksinya ya, dan semangat mereka untuk menanam itu karena ada yang mengolah gitu ya. Itu kan menarik kalau memiliki itu. Tapi itu kan bukan koperasi yang tadi penjual ya, tapi banyak pembelinya di situ. Nah, kalau koperasi bisa mengolah seperti itu malah lebih bagus lagi. Atau koperasi memiliki pabrik penggilingan padi, padi itu bisa. Kalau tidak terlalu besar juga bisa juga kecil kalau dananya tidak mencukupi. Tapi minimal para tengkulak yang biasanya membeli harga murah gabah para petani kita ketika musim panen, itu bisa menjadi ikut persaingan dalam dunia koperasi. Jadi koperasi ini hadir untuk mesejahterakan para anggotanya, juga mesejahterakan masyarakat di sekitarnya. Misalnya tengkulak yang biasanya membeli padinya orang cuma 4.000 atau 5.000, sekarang karena ada koperasi dia bisa membeli 7.000 misalnya. Itu kan lebih sangat berdampak pada masyarakat. Jadi para petani tidak begitu merasa rugi atau tidak merasa hanya kembali modal saja, karena selama ini banyak yang kita saksikan problem petani begitu ya, pupuk mahal, racun mahal, kemudian hasil pertaniannya dibeli secara murah. Nah, kemudian para tengkulak ini membeli secara murah, mau tidak mau itu langsung dijual karena dia bergantung kebutuhan yang lainnya adanya di situ ya. Hasil pertaniannya, mau beli minyak goreng, bayar biaya sekolah anaknya, biaya kuliah anaknya gitu ya. Biaya yang lainnya, listrik dan macam-macamnya, akhirnya dijual. Kemudian para tengkulak ini datang langsung ya, dia sendiri yang mengangkat karungnya masuk ke mobilnya, dia menimbang, dia langsung bayar. Itu kan banyak. Jadi meskipun dibeli murah, para petani kita tetap memilih itu karena itulah jalan satu-satunya yang paling efektif. Daripada dia harus mengangkat lagi banyak ke tempat tertentu jauh, itu juga membutuhkan modal, membutuhkan kendaraan dan lain-lainnya. Kemudian belum tentu dibawa ke pasar, lama prosesnya. Nah, kalau koperasi bisa seperti itu yang ada di bagian operasionalnya atau nanti di bidang pemasarannya, strateginya seperti itu bisa kira-kira menjadi pesaing para tengkulak yang selama ini banyak merugikan ya, masyarakat kita, para petani kita. Nah, itu yang supaya koperasi ini punya citra yang bagus ya. Jadi bukan hanya pengelola dagangan di situ, tapi dia bisa memproduksi ya. Itu namanya pengembangan produksi ya. Kemudian investasi berinvestasi sebanyak-banyaknya bisa. Sekarang banyak yang tersebar investasi bodong ya. Investasi bodong mengatasnamakan koperasi. Itu banyak masalah sekarang karena banyak orang yang diiming-imingi bagaimana berinvestasi di koperasi ya. Nah, pastikan itu jelas ya, ke investasinya. Jadi dicek lagi benarkah itu benarkah itu memang dari koperasi yang sungguhan gitu ya. Kemudian berinvestasi juga di koperasi sangat bagus karena bisa mesejahterakan para anggota, teman-teman, bisa mesejahterakan orang lain gitu ya. Dan memang koperasi sangat membutuhkan para investor-investor ya, meskipun nggak terlalu besar, tapi setidaknya ada beberapa ya, supaya memudahkan mereka untuk melakukan pengelolaan aset-aset dan memproduksi sesuatu. Mungkin itu yang menjadi tambahan dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk.